Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga tetap sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberkahi dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada kali ini Abu Hazim Muhammad Tuq Azhar ada pertanyaan masuk kepada Abu Hazim. Ustaz, katanya bagaimana cara kita belajar fikih? Bagaimana cara kita belajar fikih dan bagaimana cara kita mempelajari kitab-kitab fikih, Ustaz? Ini pertanyaan bagus ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tersebut ini memiliki semangat untuk belajar ya. Karena kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT akan menjadikannya faqih dalam agama. Faqih di sini berarti kaitannya dengan fikih ya. Fikih di sini adalah fikih terhadap agama secara umum, yaitu semua ilmu agama, baik itu ilmu akidah, ilmu apa segala macam, itu dikatakan fikih secara umum. Tapi ada juga fikih secara khusus, yaitu ilmu terkait dengan masalah hukum syar'i. Ya. Nah, di sini mungkin yang ditanyakan adalah fikih terkait dengan hukum syar'i, yaitu fikih secara khusus. Walaupun ini secara dalil bisa dipakai dengan dalil yang tadi terkait dengan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di antara orang yang difaqihkan dalam urusan agama. Salah satu daripada fan ilmu agama kita adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum syar'i ya, yang sifatnya dhanni dan sebagainya. Baik, ikhwah fillah sekalian, bagaimana cara kita belajar fikih? Ya, kalau kita perhatikan bagaimana para salaf dalam belajar fikih gitu seperti itu, maka mereka itu akan senantiasa memulazamahi para masyayikh ya, para syekh, para guru dan sebagainya. Dan para guru ini tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ya untuk senantiasa istinbat hukum ya. Dalam artian mereka ini orang-orang mujtahid kalau zaman dulu. Sehingga timbullah madrasah-madrasah fikih waktu itu dengan berbagai macam, kalau dibahasakan dengan bahasa madhab kan gitu. Ada madrasahnya Syafi'iyah, ada madrasahnya Hanabilah, ada madrasahnya Malikiyah, ada madrasahnya Hanafiyah atau Ahnaf gitu kan. Kemudian ada madrasahnya Laits bin Sa'ad, ada madrasahnya Sufyan Ats-Tsauri, ada madrasahnya Sufyan bin Uyainah dan seperti itu. Yang pada dasarnya ilmu fikih itu sendiri kalau mengerucut terjadi dalam arti terbentuk dari 3 madrasah besar, yaitu madrasah Kufah, madrasah Makkah dan madrasah Madinah. Madrasah Kufah adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kemudian melahirkan banyak para ulama mujtahid dari beliau ya, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, itu Kufah ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ada madrasah-madrasah fikih yang ada di Madinah ya, seperti misalkan dari fikihnya Zaid bin Thabit ya, dari fikihnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seperti itu. Muncullah kemudian madrasah fikih yang ada di Madinah. Kemudian selanjutnya madrasah fikih yang ada di Makkah ya, dari sahabat-sahabat semisal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, seperti itu. Maka timbullah kemudian madrasah fikih Ibnu Abbas. Yang di sana nanti kemudian kita akan kenal dengan namanya Sufyan bin Uyainah ya, dan seterusnya. Mujahid bin Jabr dan seterusnya. Ini di antara madrasah fikih yang kemudian muncul dari madrasah tersebut terbentuk berbagai macam madhab ya, karena para ulama mujtahid setelahnya itu kemudian memiliki pendapat-pendapat ya dalam menggali kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yang itu diikuti matbu' mereka itu diikuti ya. Kemudian yang bertahan adalah sekitar 4 madhab atau beberapa madhab setelahnya ya, sekitar 4 madhab atau beberapa madhab setelahnya. Cuma yang paling terkenal adalah 4 madhab yang kemudian terus bertahan sampai sekarang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bertahan dikarenakan memang murid-murid yang rajin dari mereka yang terus mengkodifikasi ilmu-ilmu madhab dari para gurunya ini ya, sehingga mazhab Hanafi terus bertahan. Bahkan mazhab Hanafi ini mazhab terbesar saat ini ya. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Maliki gitu. Maliki terbesar kedua, Syafi'i terbesar ketiga, kemudian yang terbesar yang kemudian terakhir dalam mazhab Hanbali ya. Ya, walaupun sedikit penganutnya seperti itu, tapi ada ya, tetap eksis sampai sekarang. Nah, dari jalur mazhab. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan bagaimana cara belajar fikih, tentunya ada orang belajar dari jalur mazhab, yaitu dengan fikih madhab gitu ya. Ada orang belajar dari jalur langsung instan, yaitu dari fikih tarjih ya. Fikih, orang bilang fikih tarjih katanya. Maksudnya fikih yang mentarjih ya, mengambil yang paling terkuat dari fikih-fikih madhab yang ada gitu. Tapi ada yang melalui jalur madhab. Kalau dari jalur madhab tentunya
Seorang bebas dari jalur mazhab yang mana ya, mau dari jalur mazhab fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hanbali, seperti itu ya. Kalau misalkan seorang itu, ya ini langsung menjawab juga pertanyaan kedua, bagaimana cara belajar fikih atau membaca kitab-kitab fikih dan sebagainya ketika kita sudah menentukan satu jalur ya dalam belajar fikih. Maka contoh misalkan seorang itu belajar dari fikih mazhab Syafi'i. Maka seorang ketika belajar melalui jalur fikih mazhab Syafi'i, hendaknya dia membaca mukhtasar-mukhtasarat ya dari fikih mazhab Syafi'i ya. Jadi tidak langsung ke kitab-kitab yang mutawalat, yang panjang-panjang, yang besar-besar, berjilid-jilid mujalladat, seperti itu enggak ya. Justru seorang itu belajar harus bertahap ya. Mau di mazhab manapun itu, ya mau dari jalur manapun Anda belajar fikih harus bertahap. Dari yang kecil dulu, yang tipis-tipis dulu kitabnya. Kalau dari fikih mazhab Syafi'i misalkan dari Safinatun Najah dulu. Kemudian yang kedua misalkan beranjak lagi ke kitab yang lainnya, misalkan dari Matan Nabi Syuja gitu ya. Kemudian ke syarahnya seperti Fathul Qarib Mujib gitu ya. Baru kemudian naik ke atas misalkan ke Fathul Mu'in ya, apa segala macam terus. Baru kemudian tingkatan yang tinggi ya. Dia tidak langsung seorang itu loncat ya. Saya ini pengen tahu ya mazhab Syafi'i, kemudian langsung loncat ke kitab misalkan. Wah, ini tidak boleh ya. Bukan tidak boleh dalam artian haram, bukan. Dalam artian seorang itu akan mengalami kebingungan, tidak jelas, pijakannya tidak kuat, fondasinya tidak kuat. Maka anaknya dia belajar dari yang pendek-pendek dulu, tipis-tipis dulu. Itu dari mazhab Syafi'i. Misalkan seorang itu memilih dari jalur mazhab Hanbali, maka seorang itu harus belajar misalkan baca kitab dan kemudian dia berguru pada para guru, ulama, ustadz dan sebagainya yang memang concern di mazhab tersebut ya. Misalkan di mazhab Hanbali, maka seorang itu perlu belajar yang pertama kali adalah Akhsarul Mukhtasarat, kitab Akhsarul Mukhtasarat misalkan. Dalilul Talib, kemudian Umdatul Talib, seperti itu. Terus bertahap. Kemudian Zadul Mustaqni, baru kemudian Ar-Raddul Murbi ya. Kemudian baru ke kitab-kitab yang lainnya. Atau mau jalurnya Ibnu Qudamah dan kawan-kawan dan murid-muridnya misalkan kita mulai dari Kitabul Furu'ul Fiqh, Kitab Furu'ul Fiqhi Ibnu Mabrad atau Ibnu Abdul Hadi. Kemudian beranjak misalkan ke kitab apa seperti itu. Atau dari Umdatul Fiqhi misalkan. Berarti naiknya kemudian ke Al-Kafi ya. Al-Muqni ya. Kemudian naik lagi ke Al-Kafi seperti itu. Baru kemudian ke Al-Mughni misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, jangan sampai seorang itu loncat-loncat tidak jelas ya. Harus dari tahapan-tahapan. Bagusnya adalah ya taklil dan takror ya. Taklil dan takror. Jadi seorang itu menyedikitkan dan banyak mengulang. Itu yang penting. Sehingga kuat keilmuannya di bidang fikih ya. Sekarang itu fenomenanya banyak orang belajar fikih loncat-loncatnya. Sehingga tidak kokoh fondasinya. Jadi kita dihadapkan pada masail fiqhiyah, itu mereka kebingungan luar biasa. Ya. Tapi itu mungkin caranya. Adapun dari fikih tarjih ya mungkin seorang bisa belajar dari yang pendek-pendek dulu, dari fikih muyassar gitu ya, seperti itu. Kemudian naik lagi ke fikih sunnah apa segala macam, seperti itu bisa dilakukan demikian. Nah, itu bagaimana seorang itu bisa melakukan demikian? Ya tentunya dia harus belajar dengan para guru ya. Jadi jangan dia belajar sendiri otodidak, karena fikih ini butuh pemahaman yang benar. Jangan sampai dia keliru dalam memahaminya sehingga dia mempraktekkan ibadah dengan cara yang keliru. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.